Jadi nek tanyo jaman nagu pegah apa tanyo. Bahkan dalam nadam payunan min. Wate mantang tanyo dalam ayun tering dak dengan nek kita nyo gebaca syair. Lun pribadi, saya pribadi yang saya tahu itu sekedar nazar. Apakah itu ada dalam silsilah syariat, ilmu syariat, ataupun dalam bahasa sabda Rasulullah ataupun enggak? Waktu saya masih kanak-kanak saya nggak tahu. Tapi akhir-akhirnya, ujung-ujungnya, setelah kita mulai belajar sedikit demi sedikit kita bisa paham. Din awaidin awailuddin ma'rifatullah, awai agama betaduri, Allahu Rabbi yang penadunya. Din awaidin awailuddin ma'rifatullah, dasar agama betaduri, Allahu Rabbi yang penadunya. Jadi yang nepegahnya kan putra ini. Sebenarnya mereka sedang ngomong apa? Din awaidin awailuddin ma'rifatullah, awal agama kita mengenal siapa itu Allah, baru sah kita ini mendapati agama. Awaluddin ma'rifatullah, dasar agama mengenal Allah. Bagi siapa saja manusia laki dan perempuan yang tak mengenal Allah, maka sampai dengan kapanpun dia tak punya agama. Maka dari sini kita bisa paham, banyak orang Islam laki dan perempuan dia nggak sholat, dia nggak nutup aurat, kehidupannya selalu saja bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu belum mengenal siapa Allah yang telah menciptakan dirinya. Kalau kita mau mengakui kita ini muslim ataupun muslimat yang sebenarnya, paksakan dulu dirimu untuk mengenal Allah. Tanpa kita mengenal Allah, maka sampai dengan kapanpun agama itu tidak ada sama kita. Jangankan Islam, pemahaman apa saja nggak ada. Kalau seandainya kita telah mengenal Allah, maka kita tahu Allah itu Tuhan. Ataupun Tuhan itu apa sih? Tuhan adalah sesuatu yang disembahkan. Apapun yang dijadikan sebagai sembahan namanya ilahun, Tuhan. Terserah dia mau menyembah apa. Dari dulu-dulu sebelum diturunkan wahyu, sebelum diturunkan Al-Quran, sebelum diangkat nubuahnya Rasulullah, banyak manusia pada masa itu yang diistilahkan dengan kaum jahiliyah, mereka menyembah berhala. Mereka mengakui berhala itu sebagai Tuhannya. Bahkan dulu-dulunya di Indonesia ini juga nggak ada Islam. Kita mendengar sejarah, nenek-nenek kita, nenek moyang kita yang telah duluan datang ke dunia ini, mereka menyembah batu, mereka menyembah pohon kayu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia menganggap ada sebatang pohon kayu yang umurnya sudah ratusan tahun, pohon-pohon kayu yang lain semuanya telah mati, dia masih panjang umurnya, dia masih selamat, batangnya sudah kelewatan besar, bahkan dedaunannya makin lama makin banyak. Orang menganggap inilah Tuhan, dia bisa hidup lama. Makanya di dunia ini kita nggak usah hidup lama-lama. Kalau memang kita sudah 50 tahun ke atas, ya udah panjatkan doa, ya Allah matikan saja. Nanti aku takut anak-anak cucuku menganggap aku Tuhan. Kayak cerita Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu dianggap Tuhan? Karena 400 tahun lamanya dia nggak pernah flu. Bukan demam berdarah, bukan DBD, flu aja nggak ada, meriang nggak ada. Akhirnya dia menyangka dia makhluk terkuat.
Ada orang di sampingnya mengatakan, kok kamu nggak pernah sakit? Kayaknya kamu ini Tuhan. Mungkin katanya. Terlalu kaya jangan, terlalu sehat juga jangan. Tetapi yang normalnya, semua yang ada sifat-sifat dunia, kita harus merasakan, kecuali dengan masalah maksiat. Tadi saya memohon, maafkan kalau seandainya ada bahasa saya yang kurang berkenan. Kenapa? Karena kita ini manusia biasa. Dalam Al-Quran, kalau kita sering membaca Al-Quran, juga sangat sering kita dapatkan ud'u ila sabilillah bil mau'izatil hasanah. Kan ada ayat itu. Wahai Muhammad, ajaklah para hamba-hambaku di dunia ini dengan cara yang baik. Yang jadi masalah, kadang-kadang ada bahasa saya yang sewajarnya saya jangan mengatakan seperti itu, tetapi lidah saya sudah terucap. Sebenarnya belum sampai ke situ, karena saya kurang paham. Saya ini orang yang tidak memahami semuanya. Akhirnya ada bahasa yang saya keluarkan yang membawai kepada tak nyamannya orang yang mendengar. Ini jadi masalah. Nanti di hari kiamat akan ada masalah besar. Inilah yang dikatakan dengan hablum minan nas. Tugas kita di sini, tugas kita di dunia ini, jadikanlah dirimu sebagai muslim yang baik. Bagaimana ciri-ciri orang muslim yang baik ataupun muslimat yang baik? Al-muslimu, kata Rasulullah, al-muslimu man sallama ikhwanuhu alal izai bilisani wa bil fi'li. Muslim yang baik, muslim yang benar adalah dia telah mampu menyelamatkan saudara-saudaranya. Dia mampu menjaga jirannya, dia mampu menjaga tetangga-tetangganya daripada menyakiti, baik dengan lidah ataupun dengan perbuatan. Tetapi kalau kehidupan kita siang dan malam hanya bisa berghibah, kita namimah, sikap sifat kita selalu membawai orang lain merasa tak nyaman, kita mesti mengakui kita belum menjadi muslim yang baik. Yang jadi masalah siapa yang salah? Kalau seandainya kita sudah bersuami, berarti suami kita mesti bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebelum kita diberikan jodoh, sebelum kita jadi seorang istri, maka tanggung jawab ini adalah hak penuh 100% terhadap ayah dan bunda kita. Amin. Wallahu a'lam.